Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk menerima pelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang seperti minggu kemarin, yaitu koordinat kartesius. Hanya saja untuk yang hari ini kita akan membahas tentang posisi garis. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang posisi garis, kita bahas dulu hubungan garis dan titik. Kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana penulisan titik pada koordinat kartesius. Nah, seumpama kemarin ada contoh yaitu titik A 3,2 dan titik B yaitu negatif 4, negatif 3. Perhatikan kedua titik tersebut. Jika di kedua titik tersebut kita tarik garis, maka garis tersebut merupakan garis yang melalui titik A 3,2 dan B negatif 4, negatif 3. Seperti yang ada pada gambar, perhatikan garis L yang berwarna merah. Nah, garis L itu merupakan garis yang melalui titik A 3,2 dan B negatif 4,3. Sekarang perhatikan garis K, yaitu garis yang berwarna hijau. Garis K ini merupakan garis yang melalui titik B, yaitu negatif 4, negatif 3. Sedangkan garis M yang berwarna biru itu merupakan garis yang melalui titik 3,2 seperti itu. Nah, yang kita bahas hari ini posisi garis itu ada 3, yaitu sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Nah, garis dikatakan sejajar apabila ada dua buah garis yang terletak pada satu bidang datar yang tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang tanpa batas. Jadi, kedua garis itu meskipun diperpanjang tanpa batas, mereka tidak akan berpotongan. Selanjutnya, garis yang berpotongan. Garis yang berpotongan itu merupakan dua buah garis yang terletak pada satu bidang yang sama atau bidang datar, dan kedua garis tersebut berpotongan di salah satu titiknya. Jadi, dua buah garis jika berpotongan di salah satu titiknya saja berarti garis itu berpotongan. Nah, setelah itu ada garis yang tegak lurus. Dua buah garis dikatakan tegak lurus jika perpotongan garis tersebut membentuk sudut 90 derajat. Nah, bedanya garis yang berpotongan dan garis yang tegak lurus. Garis yang berpotongan itu garis yang berpotongan itu tidak membentuk suatu atau sebuah sudut 90 derajat. Sedangkan yang tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Untuk lebih jelasnya kita ke pembahasan yang sejajar dulu. Yang pertama adalah sejajar sumbu X. Perhatikan garis K. Garis K merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X. Perhatikan sumbu X dan garis K. Ketika dua garis ini sumbu X diperpanjang sampai tak terhingga dan K
garis K diperpanjang sampai tak terhingga, mereka tidak akan berpotongan. Begitupun juga dengan garis L. Garis L ini dikatakan juga sejajar dengan sumbu X. Kenapa? Karena garis L ini jika diperpanjang hingga tak terhingga dan sumbu X diperpanjang hingga tak terhingga, mereka tidak akan berpotongan. Sedangkan selanjutnya adalah sejajar dengan sumbu Y. Perhatikan garis M dan sumbu Y. Ketika mereka diperpanjang hingga tak terhingga, mereka tidak akan berpotongan. Begitupun juga dengan garis N, diperpanjang hingga tak terhingga, mereka pun tidak akan berpotongan. Nah, garis M dan N itu juga sejajar. Garis M sejajar dengan garis N. Karena ketika garis M diperpanjang dan garis N diperpanjang hingga tak terhingga, mereka tidak akan berpotongan juga. Nah, bagaimana dengan garis yang berpotongan? Contoh garis yang berpotongan adalah seperti garis K dan L ini. Garis K dan L itu diperpanjang akan berpotongan pada titik 0,-3. Seperti itu. Selanjutnya tegak lurus. Tegak lurus sumbu X. Perhatikan garis M. Selain dia itu sejajar dengan sumbu Y, ternyata garis M ini tegak lurus dengan sumbu X. Perhatikan sumbu X dan garis M. Mereka berpotongan pada titik 0. Mereka berpotongan pada titik -4,0. Pada perpotongan ini mereka membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya untuk garis N itu juga selain dia sejajar dengan sumbu Y, dia tegak lurus terhadap sumbu X. Karena pada perpotongannya yaitu 3,0 membentuk sudut 90 derajat. Berikutnya adalah tegak lurus sumbu Y. Perhatikan garis K, selain dia sejajar dengan sumbu X, dia juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Karena di perpotongannya yaitu 0,2, dia membentuk sudut 90 derajat. Begitupun juga dengan yang L, selain dia sejajar dengan sumbu X, dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Karena di perpotongannya yaitu 0,-3, dia membentuk sudut 90 derajat. Garis tegak lurus juga bisa terjadi seperti pada gambar, yaitu garis M dan N saling tegak lurus seperti itu. Karena pada perpotongannya itu membentuk sudut 90 derajat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.